Bagi Marsidi, ada satu peristiwa yang tak pernah ia lupakan seumur hidupnya. Kejadian itu terjadi pada suatu sore di tahun 2007. Usai bertugas dan masih mengenakan seragam militernya, Marsidi mengendarai sepeda motor menuju rumahnya di Desa Tembok Rejo, Muncar, Banyuwangi. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang wanita yang tampak memanggilnya dan meminta agar ia berhenti. Namun setelah didekati, ternyata wanita itu salah orang. Ia mengira Marsidi adalah seseorang bernama Seno. Dari situlah perkenalan mereka dimulai. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Purianti, seorang tenaga kerja wanita yang baru saja kembali dari Taiwan. Dalam percakapan singkat, Purianti menyampaikan bahwa ia sedang membutuhkan bantuan untuk mengurus proses perceraiannya di Pengadilan Agama Banyuwangi karena suaminya telah menikah lagi. Marsidi, yang dikenal aktif membantu masyarakat, dengan senang hati menolongnya. Proses perceraian itu pun berjalan lancar, dan setelah urusan selesai, keduanya berpisah dan tak lagi berhubungan. Beberapa tahun berlalu. Pada tahun 2010, Purianti kembali berangkat ke Taiwan untuk bekerja sebagai TKW, sementara Marsidi, yang saat itu berpangkat Sersan II atau Serda, mendapatkan penugasan baru sebagai Babinsa di Desa Sumbersewu, Muncar. Waktu berjalan hingga tahun 2014. Saat sedang bertugas menjaga sebuah tempat karaoke di wilayah Muncar, Marsidi tanpa sengaja kembali bertemu dengan Purianti. Ia sempat terkejut sekaligus senang, karena tidak menyangka akan bertemu kembali dengan wanita yang pernah ia bantu bertahun-tahun lalu. Saat itu, Purianti datang ke tempat karaoke bersama beberapa temannya. Pertemuan mereka berlangsung hangat, dan dari obrolan ringan, Marsidi mengetahui bahwa Purianti telah kembali dari Taiwan untuk menetap di Indonesia. Beberapa hari kemudian, pertemuan serupa kembali terjadi di tempat yang sama. Sejak saat itu, hubungan mereka kembali terjalin. Keduanya mulai sering berkomunikasi melalui pesan singkat dan kerap menghabiskan waktu bersama. Purianti juga beberapa kali mengajak Marsidi untuk menemaninya bersantai di tempat karaoke tersebut. Kedekatan yang semula hanya sebatas pertemanan, perlahan berkembang menjadi hubungan yang lebih pribadi. Hingga pada bulan Mei 2014, keduanya memutuskan untuk menginap di sebuah hotel yang letaknya tidak jauh dari tempat karaoke itu. Di sanalah, hubungan intim pertama antara Marsidi dan Purianti dimulai. Beberapa waktu setelah pertemuan mereka sebelumnya, hubungan antara Marsidi dan Purianti semakin intens. Sekitar seminggu kemudian, keduanya kembali bertemu dan menginap di sebuah losmen sederhana. Tak berhenti di situ, beberapa waktu berikutnya mereka kembali melakukan hal serupa di tempat penginapan lain. Dari pertemuan-pertemuan itu, hubungan mereka yang semula hanya sebatas kedekatan pribadi akhirnya berujung pada sesuatu yang fatal. Purianti hamil. Ketika mengetahui dirinya mengandung, Purianti panik. Dalam usia kehamilan sekitar 1 bulan, ia bahkan sempat mencoba menggugurkan kandungannya, namun usaha itu gagal. Hari demi hari, perutnya semakin membesar dan rasa cemas pun semakin menghantuinya. Dalam kebingungan itu, Purianti menuntut tanggung jawab dari Marsidi. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu. Marsidi adalah seorang anggota TNI yang sudah menikah dan memiliki 2 anak. Dalam posisinya sebagai aparat, perceraian bukan hal yang mudah dilakukan, apalagi jika kasus perselingkuhan sampai diketahui atasan. Karirnya bisa hancur seketika. Di sisi lain, Purianti merasa beban yang ia tanggung semakin berat. Ia menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan biaya rutin untuk memeriksakan kandungan setiap minggu, biaya tambahan untuk memenuhi gizi bayi, serta biaya perawatan setelah melahirkan nanti. Ia juga meminta sejumlah uang sebagai persiapan biaya persalinan dan modal usaha setelah anaknya lahir. Purianti bahkan sempat mengancam akan melaporkan Marsidi ke atasannya jika ia menolak bertanggung jawab. Ancaman itu membuat sang sersan ketakutan. Ia tahu, jika perbuatannya terbongkar, bukan hanya rumah tangganya yang hancur, tapi juga masa depan karir militernya. Karena itulah, Marsidi akhirnya berjanji akan memenuhi semua permintaan Purianti. Sejak usia kandungan memasuki 2 bulan, ia secara rutin memberikan uang sebesar Rp400.000 setiap minggu untuk biaya pemeriksaan kandungan. Lalu,
Ketika usia kandungan mencapai 5 bulan, Marsidi kembali memberikan uang sebanyak 5 juta rupiah yang diserahkan dalam 2 tahap. Uang itu rencananya akan digunakan untuk biaya persalinan sekaligus modal usaha bagi Purianti. Meski hubungan mereka sudah menimbulkan masalah besar, keduanya tetap berhubungan. Hingga pada 15 Februari 2015, Purianti mendapat kabar bahwa ayahnya sedang sakit keras dan dirawat di rumah sakit. Ia segera menghubungi Marsidi, meminta agar diantarkan menjenguk sang ayah. Sebelum ke rumah sakit, mereka terlebih dahulu memesan kamar di sebuah hotel. Alasannya sederhana, Purianti merasa malu jika harus menginap di rumah orang tuanya dalam keadaan hamil besar tanpa suami dan tanpa status pernikahan yang jelas. Ia takut menjadi bahan pembicaraan keluarga maupun tetangga di kampung halamannya. Setelah memesan kamar losmen seharga Rp80.000 per malam, Purianti menaruh tasnya di dalam kamar, lalu bersama Marsidi berangkat menjenguk ayahnya di Rumah Sakit Al-Huda, Banyuwangi. Di rumah sakit, Purianti hanya sempat bertemu ibunya dan adiknya. Kunjungannya singkat, hanya beberapa jam untuk melihat kondisi sang ayah, lalu ia kembali ke hotel bersama Marsidi. Sesampainya di hotel, Marsidi menyampaikan bahwa ia harus pulang untuk mengantar istrinya yang akan menjenguk ponakan yang sakit. Meski kecewa, Purianti menerima alasan itu dan meminta Marsidi segera kembali. Ketika Purianti sendirian di kamar pada malam hari, sekitar pukul 22, keluarga menelpon dan memberi kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Ia bergegas ingin kembali ke rumah duka untuk melihat jenazah, namun Marsidi belum kembali juga. Kemarahan dan kecewa pun meledak ketika Marsidi akhirnya tiba. Purianti menuduhnya lalai sehingga ia kehilangan kesempatan terakhir untuk melihat ayahnya. Pertengkaran antara keduanya menjadi keras. Purianti sempat mengancam akan melapor ke Koramil jika Marsidi berbuat yang tidak-tidak sebagai upaya menuntut tanggung jawab. Marsidi, yang mengetahui konsekuensi besar jika kasus perselingkuhan itu terungkap, memohon agar ancaman itu tidak dilaksanakan dan berusaha menenangkan Purianti sambil meminta izin untuk melihat jenazah. Purianti menolak ikut ke rumah duka dan memilih diam di kamar untuk mencoba tidur. Di tengah malam, ketika suasana mulai mereda, Marsidi pamit keluar untuk membeli makanan karena mengaku lapar. Namun Purianti menolak kepergiannya, emosi kembali memuncak. Ia melemparkan sandal dan bantal ke arahnya, lalu kembali mencoba tidur setelah emosinya mereda. Sekitar pukul 3 dini hari tanggal 16 Februari, tanpa sepengetahuan Purianti, Marsidi meninggalkan hotel menggunakan sepeda motor. Tidak lama setelah ia pergi, Purianti menelepon dan memerintahkan agar Marsidi segera kembali. Terjadi lagi perdebatan sengit setelah Marsidi kembali. Purianti sampai melempar jagung ke arahnya dalam keadaan marah, lalu akhirnya tertidur. Marsidi beberapa kali mencoba meninggalkan hotel secara diam-diam, tetapi setiap kali ia hampir jauh, ponselnya berdering. Purianti terus mengancam akan melapor ke Koramil bila Marsidi tidak memenuhi janjinya atau bertindak tidak serius terhadap keadaan kehamilan dan situasi keluarganya. Karena takut konsekuensi karir dan keluarganya, Marsidi terpaksa kembali ke hotel dan melanjutkan konflik yang belum tuntas. Rasa marah Purianti semakin memuncak. Pada dini hari, sekitar pukul 2, ia nekat meninggalkan kamar losmen dan berjalan kaki menembus gelap menuju kantor Koramil Srono yang berjarak sekitar 1 kilometer. Tekadnya jelas, melaporkan Marsidi karena telah menghamilinya. Mendapati Purianti sudah pergi, Marsidi panik dan segera menyusul dengan sepeda motor, berusaha membujuk agar ia tidak melapor. Namun niat Purianti sudah teguh. Menjelang tiba di kompleks Koramil, di sebuah tanah kosong, perdebatan berubah menjadi puncak konfrontasi. Purianti meluapkan amarahnya dengan kata-kata yang menuduh dan mengancam akan menghancurkan keluarga Marsidi bila ia tidak bertanggung jawab. Kondisi yang memanas membuat Marsidi kehilangan kendali. Dalam keadaan kalut dan terjepit, ia mengambil sebuah batu besar dan menghantamkan berkali-kali. Purianti terkapar dan jatuh ke parit. Setelah menyadari bahwa perempuan itu tidak bergerak, Marsidi ketakutan. Ia membuang batu tersebut, melarikan diri dengan sepeda motornya, dan tiba di rumahnya di Desa Tembok Rejo, Muncar, pada dini hari tanggal 16 Februari 2015. Di rumah, suasana berbeda.
Istri Marsidi, Suwaidah, menganggap rutinitas malam dinas suaminya sebagai hal biasa. Pada malam sebelumnya, Marsidi memang berpamitan untuk patroli wilayah sebagai Babinsa Desa Sumbersewu. Namun pada pagi hari tanggal 16 Februari, Marsidi pulang dengan gelisah yang tidak biasa. Alih-alih langsung tidur seperti biasanya, ia sibuk mempersiapkan sesuatu, mengambil gayung dan sarung, lalu memerintah sang istri untuk ikut tanpa banyak penjelasan. Suwaidah, meski heran, menurut. Mereka kemudian bersepeda motor menuju Sungai Bomo di Rogo Jampi, sekitar 3 km dari rumahnya. Setiba di tepi Sungai Bomo, Suwaidah menunggu di atas sepeda motor sesuai perintah suaminya. Sementara itu, Marsidi turun sendirian ke sungai. Tanpa banyak bicara, ia melepaskan seluruh pakaian yang dikenakannya, lalu membuang semuanya ke aliran sungai sambil berteriak pelan, seolah ingin melepaskan beban dan kesialan yang menempel pada dirinya. Setelah itu, ia mengenakan sarung untuk menutupi tubuhnya, lalu kembali ke atas dan bergegas pergi bersama sang istri meninggalkan tempat tersebut. Dalam perjalanan pulang, mereka sempat berhenti di sebuah sungai lain. Di sana, Marsidi memutuskan untuk mandi, seolah ingin menghapus semua jejak dari peristiwa kelam yang baru saja terjadi. Barulah setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba kembali di rumah. Sesampainya di rumah, Marsidi berusaha bersikap tenang. Ia menjalani rutinitas seperti biasanya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Pagi harinya, sekitar pukul 6, ia bersama Suwaidah berangkat ke markas Kodim Banyuwangi karena sang istri akan mengikuti lomba voli antara anggota Persit, perkumpulan istri-istri prajurit TNI. Setelah pertandingan selesai menjelang siang, mereka pulang, dan Marsidi tampak bersantai sambil menonton latihan bola voli di depan rumah. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 5 sore, Marsidi mendengar kabar dari anaknya bahwa telah ditemukan seorang korban pembunuhan di depan kantor Koramil Srono. Mendengar hal itu, jantung Marsidi berdebar kencang. Wajahnya berubah pucat, dan kegelisahan mulai tampak. Ia tahu, korban yang dimaksud kemungkinan besar adalah Purianti. Ketakutannya semakin menjadi-jadi saat malam tiba. Sekitar pukul 7 malam, ketika ia dan istrinya sedang membeli mie ayam, salah satu rekannya, Kopral Dayarno, menelpon dan menanyakan keberadaannya. Saat itulah Marsidi sadar bahwa waktunya sudah hampir habis. Ia tahu jasad Purianti telah ditemukan, dan para petugas pasti sedang mencarinya. Dengan tergesa-gesa, Marsidi mengajak istrinya pulang. Namun di tengah perjalanan, ia menurunkan Suwaidah dan menyuruhnya pulang sendirian. Ia sendiri melanjutkan pelarian menggunakan sepeda motor menuju desa Blambangan. Namun nasib berkata lain. Dari kejauhan, ia melihat banyak petugas Koramil bersama warga menghadang jalan. Panik dan tak punya pilihan lain, Marsidi meninggalkan motornya di belakang sebuah sekolah, lalu melanjutkan pelarian dengan berjalan kaki menuju desa lain. Dari sana, ia menumpang sebuah bus menuju Lumajang. Setelah berhari-hari dalam pelarian, Marsidi akhirnya tiba di Lumajang pada Selasa malam, 17 Februari 2015, sekitar pukul 9. Ia berniat mendatangi rumah seorang teman untuk bersembunyi sementara. Namun, sebelum sempat tiba, ia melihat petugas Kodim Lumajang sedang berjaga di jalan. Panik, Marsidi berbalik arah dan berlari sekuat tenaga meninggalkan lokasi. Dengan tubuh letih dan pikiran kalut, ia kemudian menumpang bus menuju Probolinggo dan tiba di sana pada Rabu pagi, 18 Februari. Di kota itu, ia berkenalan dengan seseorang yang bersedia menampungnya. Untuk menghindari kecurigaan, Marsidi berpura-pura mencari pekerjaan dan akhirnya ikut membantu menggiling jagung di sebuah tempat penggilingan. Selama 2 hari ia bekerja di sana, berusaha bersikap tenang meski hatinya terus diliputi ketakutan. Namun pada Jumat, 20 Februari, Marsidi kembali melihat sejumlah petugas gabungan dari Intel Korem dan Polres Banyuwangi mendatangi wilayah itu. Ia tahu bahwa mereka sedang memburunya. Tanpa pikir panjang, Marsidi melarikan diri ke sebuah desa dan menginap di rumah penduduk yang iba melihat keadaannya. Beberapa hari kemudian, tepatnya Senin 23 Februari pagi, ia memutuskan melanjutkan pelarian menuju Besuki, Situbondo.
Namun di tengah perjalanan, ia kembali melihat pos pemeriksaan aparat. Marsidi pun segera berlari ke arah kebun tebu di pinggir jalan dan bersembunyi di sana hingga situasi terasa aman. Begitu merasa keadaan mulai tenang, ia keluar dari persembunyiannya dan melanjutkan perjalanan ke desa Curah Kalak, Situbondo. Tapi nasib berkata lain, di tengah jalan, ia kembali mendapati aparat berjaga dan memeriksa setiap kendaraan. Marsidi lagi-lagi bersembunyi di kebun tebu yang ada di sekitar situ. Selasa dini hari, 24 Februari sekitar pukul 3 pagi, Marsidi keluar dari kebun dengan langkah hati-hati. Tiba-tiba terdengar suara letusan keras dari kejauhan. Entah itu suara tembakan atau bukan, yang jelas membuatnya panik. Ia segera kembali berlari dan bersembunyi di kebun tebu lainnya selama 4 hari penuh, nyaris tanpa makan. Pada Jumat malam, 27 Februari, Marsidi akhirnya memutuskan keluar dari persembunyiannya. Tubuhnya lemah dan pikirannya kacau. Ia berjalan tertatih di jalan raya Desa Bayeman, Situbondo, hingga akhirnya duduk di depan rumah seorang warga untuk beristirahat. Namun keberadaannya justru menimbulkan kecurigaan. Warga sekitar menghampirinya dan bertanya dalam bahasa Madura. Marsidi yang tidak mengerti sepatah kata pun tampak gugup dan bingung. Sikapnya itu membuat warga semakin yakin bahwa orang tersebut memiliki niat jahat, apalagi desa mereka memang sering kemalingan. Tanpa banyak bicara, warga langsung mengepung Marsidi dan membawanya ke Polres Situbondo. Di sanalah terungkap identitas aslinya, seorang anggota TNI bernama Serda Marsidi, yang sudah hampir 2 minggu menjadi buronan karena kasus pembunuhan terhadap seorang wanita bernama Purianti, mantan tenaga kerja wanita asal Banyuwangi. Kasus itu kemudian disidangkan di Pengadilan Militer Surabaya, mengingat Marsidi merupakan anggota aktif TNI. Dalam persidangan, sejumlah saksi dihadirkan, termasuk Wagini, ibu kandung korban, serta Suwaidah, istri dari Marsidi sendiri. Wagini, seorang petani sederhana, menceritakan bahwa ia memiliki 5 orang anak. Purianti, Edi yang juga seorang anggota TNI, Yuyun, serta si kembar Winda dan Windy. Purianti, kata Wagini, pernah bekerja di Taiwan selama beberapa tahun sebelum kembali ke Banyuwangi. Setelah pulang ke tanah air pada tahun 2014, Purianti mulai berhubungan dengan Marsidi, meskipun tahu bahwa pria itu sudah beristri. Wagini mengaku sudah berulang kali menasihati anaknya agar tidak terlibat dengan lelaki berstatus suami orang. Namun, nasihat itu tidak pernah digubris. Menurut kesaksian Wagini, ibu kandung Purianti, hubungan antara putrinya dan Serda Marsidi memang sudah terjalin cukup lama. Meski Marsidi sudah berkeluarga, Purianti tetap bersikeras mempertahankan hubungan itu. Ia bahkan tak peduli dengan risiko yang mungkin timbul. Hingga akhirnya, dari hubungan terlarang tersebut, Purianti diketahui hamil. Wagini sempat menasihati anaknya agar memikirkan kembali masa depannya, namun Purianti hanya menjawab bahwa ia akan menanggung semuanya sendiri. Ia berencana menitipkan bayi yang akan dilahirkannya ke panti asuhan, lalu kembali bekerja ke Taiwan untuk melanjutkan hidup. Menurut Wagini, baik Purianti maupun Marsidi tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ingin menikah, baik secara resmi maupun siri. Hubungan mereka semata-mata hanya karena rasa kedekatan yang sudah terlanjur terlalu jauh. Di persidangan, Wagini menceritakan kembali kejadian pada Minggu, 15 Februari 2015. Hari itu, Purianti datang ke Rumah Sakit Al-Huda Banyuwangi bersama Marsidi untuk menjenguk ayahnya, Wagiran, yang sedang sakit keras. Purianti sempat masuk ke ruang rawat dan menatap wajah ayahnya yang terbaring lemah, sementara Marsidi menunggu di luar ruangan. Menurut Wagini, saat itu Purianti terlihat baik-baik saja. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan atau ketakutan, meskipun ia sedang hamil tua. Setelah sekitar 1 jam di rumah sakit, Purianti dan Marsidi berpamitan pulang. Beberapa waktu setelah itu, pihak rumah sakit menyarankan agar Wagiran dibawa pulang ke rumah karena kondisinya sudah sangat kritis dan tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Wagini pun membawa suaminya pulang. Ia segera menghubungi Purianti agar datang ke rumah untuk melihat sang ayah yang sudah sekarat. Namun, ditunggu-tunggu hingga malam, Purianti tak kunjung datang.
Keesokan harinya, Senin siang, 16 Februari 2015, kabar mengerikan itu datang. Wagini mendapat informasi bahwa Purianti ditemukan tewas dibunuh seseorang. Mendengar berita itu, Wagini langsung syok dan pingsan. Saat sadar, duka lain kembali menghantamnya. Sore hari di hari yang sama, suaminya, Wagiran, mengembuskan napas terakhirnya. 2 hari kemudian, Selasa, 17 Februari, sekitar pukul 11 siang, jasad Purianti dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Tembokrejo, Muncar, Banyuwangi. Di tempat yang sama, sehari sebelumnya, ayahnya juga telah dimakamkan. Dalam persidangan yang sama, Yuyun, adik kandung Purianti, juga dihadirkan sebagai saksi. Yuyun, yang sehari-hari mengelola usaha salon, mengaku mengenal Marsidi sekitar 4 bulan sebelum tragedi terjadi melalui sang kakak. Ia menjelaskan bahwa kakaknya, Purianti, memang sudah berstatus janda dengan 1 anak, sedangkan Marsidi adalah pria beristri dengan 2 anak. Dari pengamatan Yuyun, hubungan mereka tampak seperti pasangan kekasih biasa, sering bertemu dan saling memberi kabar, namun tak ada tanda-tanda bahwa hubungan itu akan menuju pernikahan. Ia mengaku pernah beberapa kali diminta oleh kakaknya untuk mengantar ke sebuah hotel. Selain itu, Yuyun juga sering melihat Marsidi datang menjemput Purianti pada malam hari, biasanya sekitar pukul 10 hingga 11 malam, menggunakan sepeda motor. Namun, Yuyun tidak pernah tahu kemana keduanya pergi. Suatu ketika, Purianti sempat bercerita kepada Yuyun bahwa dirinya sedang mengandung anak Marsidi. Ia juga mengatakan bahwa Marsidi telah berjanji akan bertanggung jawab dan menikahinya secara siri. Namun janji itu tak pernah terbukti. Ketika kabar kematian Purianti tersiar, Yuyun langsung terkejut dan merasa curiga. Dalam hatinya, ia yakin Marsidi memiliki kaitan dengan peristiwa itu. Sebab selama ini, setiap kali Purianti keluar rumah, hampir selalu bersama pria itu. Selain Yuyun, saksi lain yang dihadirkan di persidangan adalah Trubus, paman dari Purianti. Ia menceritakan bahwa pada Senin siang, 16 Februari 2015, dirinya menerima telepon dari kepala desa Tembokrejo. Dalam telepon itu, sang kades meminta Trubus segera datang ke Polsek Srono karena ada kabar penting. Trubus sempat menjawab bahwa ia akan datang setelah selesai mengajar, namun tak lama kemudian, Kapolsek Srono sendiri menelepon dan meminta agar ia segera datang, karena diduga salah satu anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan. Setibanya di Polsek, Trubus diberitahu oleh petugas bahwa warga telah menemukan jasad seorang perempuan. Dari lokasi kejadian, polisi juga menemukan sebuah kartu identitas atas nama Purianti. Polisi lalu menunjukkan foto jasad tersebut, dan dengan berat hati Trubus membenarkan bahwa wanita itu memang keponakannya. Petugas kemudian membawa Trubus ke kamar jenazah RSUD Blambangan untuk memastikan. Di sana, Trubus menyaksikan kondisi jenazah Purianti yang sangat mengenaskan, kepala keponakannya pecah akibat hantaman benda tumpul. Atas nama keluarga, Trubus memberi izin agar jenazah diotopsi. Setelah proses otopsi selesai, jasad Purianti dibawa pulang ke rumah orang tuanya dan dimakamkan di Desa Tembokrejo, bersebelahan dengan makam sang ayah yang lebih dulu berpulang sehari sebelumnya. Sementara itu, dalam persidangan yang sama, Suwaidah, istri Marsidi, juga turut dihadirkan sebagai saksi. Perempuan berusia 40-an tahun itu bercerita bahwa ia mengenal Marsidi sejak kecil karena mereka bertetangga di Desa Tembokrejo. Ketika dewasa, mereka menjalin hubungan dan menikah pada tahun 1990, baik secara agama maupun dinas. Dari pernikahan itu, Marsidi dan Suwaidah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama berusia 21 tahun dan yang kedua berusia 15 tahun. Pada September 2014, Suwaidah pernah didatangi seorang wanita bernama Purianti yang datang mencari Marsidi ke rumahnya. Saat itu, ia sempat merasa curiga, namun Marsidi tidak memberikan penjelasan apapun dan segera pergi bersama wanita tersebut dengan alasan ada urusan penting. Belakangan, barulah Suwaidah mengetahui bahwa perempuan yang datang itu ternyata merupakan kekasih gelap suaminya. Dalam kesaksiannya,
Suwaidah juga menceritakan bahwa ketika Marsidi berada dalam masa pelarian, anak mereka sempat menghubunginya melalui pesan singkat dan meminta agar sang ayah menyerahkan diri. Namun, Marsidi menolak dengan alasan bahwa menyerahkan diri sama saja dengan menyerahkan nyawa. Setelah pesan itu, ponselnya tidak lagi dapat dihubungi. Beberapa waktu kemudian, setelah Marsidi akhirnya ditangkap, Suwaidah sempat menjenguknya di rumah tahanan polisi militer atau Denpom Malang. Ia hanya bisa menatap suaminya yang dulu gagah mengenakan seragam TNI, kini duduk di balik jeruji besi menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Dalam kesempatan itu, Suwaidah akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan alasan di balik perbuatan Marsidi. Dari pengakuan yang disampaikan suaminya, diketahui bahwa ia pernah merawat anak Purianti. Namun hubungan mereka berkembang menjadi perselingkuhan, hingga Purianti memaksa Marsidi untuk menikahinya dan meminta agar ia menceraikan Suwaidah. Penjelasan itu membuat Suwaidah terpukul. Ia tak menyangka bahwa suami yang selama ini ia percaya, ternyata tega menghancurkan kehidupan dua perempuan sekaligus, dirinya dan Purianti. Setelah melewati serangkaian persidangan yang panjang, majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa Marsidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Dalam putusannya, hakim menyebut beberapa hal yang memberatkan. Marsidi telah berzina dengan korban hingga menyebabkan korban hamil. Perbuatannya juga mengakibatkan kematian Purianti dan bayi yang dikandungnya. Selain itu, tindakannya dianggap mencoreng citra TNI di mata masyarakat. Namun, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, seperti sikap Marsidi yang sopan dan berterus terang selama persidangan, serta catatan jasanya yang pernah beberapa kali mengikuti operasi militer di Flores, Timur Timur, dan Aceh. Akhirnya, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Marsidi, hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan pihak keluarga korban, yang berharap Marsidi dijatuhi hukuman mati karena dianggap telah membunuh 2 nyawa sekaligus. Dalam persidangan itu pula, salah satu momen paling menyedihkan terjadi ketika Dr. Ahyudin, ahli forensik yang menangani kasus ini, memberikan kesaksiannya di depan majelis hakim. Menurut keterangan sang dokter, Purianti meninggal akibat pendarahan hebat dan kerusakan otak serius yang disebabkan benturan benda tumpul hingga membuat tengkoraknya hancur. Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tim medis menemukan janin berjenis kelamin perempuan dengan berat sekitar 3,5 kg di dalam kandungan korban. Diperkirakan, janin itu hanya tinggal sekitar 10 hari lagi sebelum lahir ke dunia. Namun takdir berkata lain. Menurut Dr. Ahyudin, dalam waktu paling lama 5 menit setelah sang ibu meninggal, jika janin tidak segera diselamatkan, maka bayi itu pun akan ikut meninggal karena kekurangan suplai oksigen. Dan itulah yang akhirnya terjadi, bayi dalam kandungan Purianti ikut pergi bersama ibunya, menjadi saksi bisu dari cinta terlarang yang berujung maut.